Halo, assalamualaikum. Untuk mengulas sebuah tablet yang notabene bukan perangkat kerja utama saya selagi WFH, saya butuh untuk menjauh dulu dari laptop saya dan memenuhi semua kebutuhan kerja saya di tablet ini saja. Apakah bisa? Jawabannya ada di seluruh bagian dari video ini. Jadi simak terus videonya, no skip-skip. Sebelum mulai dari jawaban pertama, perkenalkan, ini adalah Huawei MatePad 11, tablet baru Huawei yang hadir dengan Snapdragon 865, RAM 6GB, storage 128GB, dan bandrol 7 jutaan. Saya mengetik naskah video ini langsung di tabletnya, tentunya dengan bantuan keyboard di Flipcase bawaannya. Jadi jawaban pertama, ya bisa, tablet ini bisa banget dipakai buat kerja menulis. Keyboardnya cukup lapang, mengingat bentang layar tablet ini besar ya, layoutnya nyaris full dengan spacing yang sangat cukup. Sehingga proses adaptasi bisa dibilang sebentar saja, key travelnya juga asik, bahkan bagi saya ini masih lebih baik dibandingkan butterfly keyboard. Kalau kerjanya meeting, diskusi, atau terlibat dalam pembelajaran online. Kalau selama platform yang kamu pakai adalah Zoom Meeting online, jawabannya bisa. Kalau Google Meet gimana? Bisa juga sih sebetulnya. Selama itu adalah web apps, kan bisa dibuka di browser. Ya, saya tahu ini pasti kaitannya dengan Google Apps kan? Dan sudah saya jelaskan berulang kali di video-video tentang MatePad yang saya sudah bikin. MatePad Pro, MatePad biasa, MatePad T10, MatePad T8, MatePad T10s, semuanya sudah saya jelaskan bahwa selama bisa pakai browser, itu pasti bisa dilakukan. Intinya, Google Apps di PC berbasis Windows juga kita akses dari browser kan? Nah sama, di tablet tanpa GMS seperti ini, saya membukanya dari browser juga. Betul, pasti akan lebih nyaman jika ada native apps-nya, tapi selama ini di browser pun work just fine with me. Even YouTube sekalipun, saya buka di browser. Meski video playback akan terhenti saat berada di background, kita bisa siasati dengan floating apps. Jadi, aplikasi-aplikasi yang mendukung bisa jadi satu pop-up window yang terus terbuka. Mau splitting screen dua aplikasi juga bisa. Mau sama lebar, mau 60:40, kita yang atur. Jadi, buat dipakai menghibur diri sendiri sambil terus produktif pun juga bisa. Kalau gitu, kira-kira apa yang nggak bisa ya? Ada, tablet ini tak bisa terkoneksi ke jaringan seluler karena sejatinya memang hanya hadir dalam varian Wi-Fi only. Yang mana justru malah sesuai dengan preferensi saya saat memilih sebuah tablet. Yang Wi-Fi only biasanya lebih terjangkau soalnya. Coba kita hitung lagi deh, tablet layar besar dengan panel IPS 2K, include Flipcase dan juga keyboard, prosesor kencang di harga 7 jutaan. Jangan lupakan juga quad speakernya dari Harman Kardon loh. Rasanya susah cari tablet yang sebanding dengan ini di level harga yang setara. Lalu bagaimana pendapat saya tentang Harmony OS-nya? Di versi awal ini, saya belum merasakan banyak perbedaan dibandingkan EMUI sebelumnya. Kecuali tampilan di control center sama docking apps di home screen-nya yang saya rasa mengikuti tren kekinian. Bisa dilihat sebagai hal yang positif karena ini di satu sisi meminimalkan learning curve dari para pengguna Android, jadi tinggal pakai saja. Tapi di sisi lain mungkin orang akan bertanya, bedanya di mana kalau gitu? Kalau kata saya, kita harus lihat terus perkembangannya ke depan. Meski dari basis open source yang sama dengan Android, tanpa guidelines ketat dari Google yang harus dipenuhi sebelumnya, potensinya untuk makin berbeda, makin terbuka. Dan nanti kita akan nilai kembali kemana arah Harmony OS ini akan berjalan. Yang jelas, untuk saat ini saya lihat makin banyak aplikasi atau services, entah yang lokal maupun global, sudah tersedia di App Gallery. Atau seperti biasa, manfaatkan Vital Search jika di sana belum tersedia, atau mau pakai browser aja. Bisa. Ketika kita mengetik di alamat browser untuk mencari sebuah aplikasi, malah muncul tombol install langsung. Artinya, Vital Search sudah terintegrasi dengan browser juga nih. Mantap, mantap. Satu lagi yang tak bisa adalah memesan GoFood. Ya, aplikasi Gojek masih belum tersedia ya di App Gallery ini, tapi Grab sudah ada, Maxim juga, jadi kalau buat alternatif sih ada sebetulnya. Dan kita sudah bisa pilih lokasi di peta pada aplikasi Grab ini. Walau sebetulnya, kalaupun di laptop juga, saya kan nggak pernah ya buka ojek online, nggak bisa malah kan di browser di laptop mah. Kalau ditanya, bisa dipakai ngeprint nggak? Jawabannya nggak bisa. Yang ngeprint itu printer. Nah, kalau ditanya, bisa nggak buat ngeprint di printer yang sudah kamu punya? Jawabannya tergantung dari printernya. Printer di rumah saya sih wireless ya, jadi tinggal install aplikasi pendukungnya saja, kebetulan sudah tersedia di App Gallery. Dan sudah, tinggal pilih printernya, berhasil ngeprint dengan baik.
Karena memang sebelumnya pun printer ini saya beli agar semua orang di rumah bisa ngeprint dari gadget atau smartphone-nya langsung. Yang pasti, kalau mau lebih optimal dan juga serba seamless, memang lebih baik pakai produk dari brand yang sama. Semisal keyboardnya yang langsung connect saat ditempelkan, begitu juga M-Pencil yang dijual terpisah. Kebetulan saat ini saya masih pakai FreeBuds 4 ya buat earphone, jadi sangat mudah koneksi dan pairingnya. Bahkan tinggal dibuka langsung muncul pop-up di tablet ini. Terlebih, tablet ini kan memang nggak punya jack audio 3,5 mm, jadi saya sarankan kamu cari True Wireless Stereo Earphone yang bagus. Salah satunya ini, FreeBuds 4 yang kamu bisa lihat reviewnya di channel ini juga. Anyway, loudspeakernya juga juara sih, kalau lagi boleh berisik, nyalain aja. Saya sih nikmatin banget audionya, depth, bass, sama detailnya, semuanya mantep buat saya. Yang jelas, kalau ditanya apakah bisa tablet ini menggantikan peran laptop, dalam banyak hal bisa, walaupun mungkin ada sebagian peran yang berbeda ya ketika menggunakan laptop dengan tablet ini. Bahkan, kalau laptop kan nggak bisa dipakai mesin ojek dan makanan seperti MatePad ini, dan ini juga lebih portable, bisa digunakan di mana saja, termasuk ketika saya mengetik naskah ini, saya mengetiknya di meja makan sambil nyuapin anak saya. Dan asik gitu ya, bisa berpindah kemana aja ketika kerja, misalkan dibutuhkan sama istri bantuin anak, saya pindahin ngetiknya ke meja makan, dan bekerja. Dan dengan baterai 7250 mAh, tablet ini juga bikin tentram. Jadinya nggak yang sedikit-sedikit nyari charger. Butuh beberapa hari dalam pola pemakaian saya hingga baterainya turun di bawah 20%. Dan dalam kondisi idle alias standby, baterainya irit juga. Ini penting karena terkadang tablet banyak tersimpan di laci. Dan saat tiba-tiba butuh dipakai, baterainya tak habis ya. Jadi MatePad 11 ini siap diandalkan. Ada masing-masing satu kamera di tiap sisi tablet ini. Kamera depannya 8 MP dengan bukaan f2.0 dan kamera belakangnya 13 MP f1.8. Untuk tujuan kerja, kedua kamera ini juga reliable. Berikut hasil foto dan videonya, silakan disimak. Ya, ini adalah contoh perekaman video dengan kamera depan dari Huawei MatePad 11 atau MatePad 11. Silakan di komen ya. Audionya segini apakah bagus? Karena mikrofonnya ada beberapa juga. Jadi ngerekamnya harus lebih baik dibandingkan tablet-tablet pada umumnya. Silakan di komen apakah proper buat bikin konten atau bagus atau cukup buat meeting online, video call, komunikasi, atau malah kurang. Kamu yang komen ya. Silakan juga disimak untuk masalah detail kulit. Ini kondisi saya yang lumayan cukup di sebuah studio, lighting dari sebelah kiri atas saya. Lumayan lah ya. Ini adalah perekaman dengan kamera belakang dari Huawei MatePad 11 atau MatePad 11. Ternyata bisa sampai 4K 30 fps kamera belakangnya untuk merekam video. Silahkan dicek fokusnya dan juga audionya. Habis ini kita coba di Full HD ya. Ini rekam di Full HD, tapi semua tetap dirender ke Full HD ya. Mau yang 4K tadi pun ke 24 fps. Harusnya autofocus di Full HD lebih baik lagi. Karena data yang diproses tidak sebesar 4K tadi. Ini ada pemilihan frame rate, tapi semuanya 30 fps sih. Mau di resolusi berapapun, mau di HD, Full HD maupun 4K. Seringkali saya diminta rekomendasi laptop 6-8 jutaan sama teman-teman buat dipakai bekerja dan juga sekolah online buat anaknya. Kali ini saya bisa mantap merekomendasikan sebuah tablet buat alternatif yang lebih portable namun tak kalah handal. Malah untuk multimedia, saya jamin ini lebih nendang ya. Layar dan speakernya lebih baik dari laptop di level harganya. Lebih ringan dan portable dan bisa dilepas juga dari keyboardnya. Kalau misalkan kamu hendak pakai buat video call atau menikmati hiburan saja. Buat pekerjaan yang banyak berkutat dengan paperwork, saya nyaris tak merasakan perbedaannya dengan penggunaan laptop. Malah tablet dengan prosesor berbasis ARM begini punya dataran baterai yang lebih panjang daripada laptop kebanyakan. Buat saya, pricingnya ini bikin sulit menolaknya. 7,2 jutaan sudah include keyboard case-nya, aduh best deal banget. Ingat, layarnya 11 inci, resolusi 2K+, dan refresh rate-nya 120 Hz. Quad speaker dari Harman Kardon, Snapdragon 865, dan RAM 6GB plus storage 128 GB. Dibalut build quality Huawei yang memang terkenal jempolan. Tuh, ini kayak iklan ya, tapi nggak apa-apa deh. Emang bener kok kayak gitu. Saya bahkan sampai merinding ketika bandingin spek sama harganya soalnya.
Doa saya semoga tidak goib, karena sekali lagi ini best deal banget. Udahlah, nggak perlu bikin kesimpulan ya, silahkan simpulkan sendiri saja. Kayaknya dari kata best deal banget udah tersimpulkan semuanya ya. Oke, jangan lupa bersyukur. Videonya saya tutup di sini. Dari Kota Cimahi, Agun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.